Nama saya Nukasari, saya dari kelas CSA NPM 1821020055. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi tentang bentuk dan isi gugatan di pengadilan agama. Yang pertama, gugatan. Gugatan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tertulis. Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 ayat 1 hir pasal 182 RBG yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang mengajukan surat gugatan adalah penggugat dan kuasanya. Lisan, bagi mereka yang buta huruf, dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata, karena bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 hir pasal 144 RBG yang berbunyi, bila mana penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya. Bentuk dan isi gugatan secara garis besarnya terdiri dari 3 komponen berikut, yaitu identitas para pihak. Identitas para pihak memuat nama, gelar atau alias atau julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat. Kalau kumulasi subjektif, kemungkinan sebagai penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya. Jika ada pemberian kuasanya, tentu sekaligus dicantumkan identitas pemegang kuasa. Posita dan positum, yakni fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Bagian yang membuat fakta-fakta atau hubungan-hubungan yang terjadi. Bagian posita hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat, dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan bagian petita nantinya. Petita atau petitum, yakni isi tuntutan. Butir pertama dari segi petita selalu tentang formal perkara, belum boleh langsung loncat ke materi perkara. Butir pertama berbunyi, mohon agar pengadilan agama menerima gugatan penggugat. Butir terakhir dari bagian petita selalu bertentangan permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara. Misalnya bunyi agar pengadilan agama menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara. Butir tengah dari bagian petita adalah mengenai materi perkara atau pokok perkara. Tuntutan di sini boleh tunggal, boleh juga terdiri dari beberapa tuntutan yang digabung sesuai dan asal didukung oleh posita. Kegabungan tuntutan ini disebut kumulatif objektif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.